Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeskia Putri Pramadani. Di video kali ini saya akan menampilkan video praktek tentang gelombang suara. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya yang terdiri dari Nama saya Najla Yuzid. Saya Martin Nasution. Nama saya Wira Olivia Ramadi. Nama saya Vera Lydia Putri Rahim. tadi adalah anggota kelompok saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan video tentang materi gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Jika arah getarnya vertikal, maka arah rambatnya horizontal. Perhatikan komponen-komponen gelombang transversal berikut ini. Jika ada titik A, B, C, D, dan E, maka A, B, C adalah lembah gelombang. Kemudian dari C, D ke E itu adalah bukit gelombang. Satu lembah dan satu bukit kita sebut sebagai satu gelombang. Panjang satu gelombang kita sebut sebagai panjang gelombang atau dilambangkan dengan lambda. Jadi setiap satu gelombang harus terdiri dari satu lembah dan satu bukit gelombang. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai bunyi. Sebenarnya apa sih definisi dari bunyi? Bunyi adalah suara yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi merambat melalui udara menuju ke telinga. Nah, berikut ini adalah proses terdengarnya bunyi oleh telinga kita. Diawali dengan benda yang bergetar. Contoh sederhananya adalah besi yang bergetar akan menggerakkan molekul udara, sehingga menimbulkan gelombang yang kemudian gelombang tersebut akan ditangkap oleh telinga kita. Molekul-molekul udara yang saling bertumbukan akan menimbulkan rapatan dan renggangan yang kita sebut sebagai getaran. Getaran tersebut akan terus merambat di udara hingga telinga. Itulah sebabnya mengapa daun telinga kita berbentuk lebar dan tipis agar mudah menangkap getaran yang datang. Getaran tersebut kemudian akan bergerak di sepanjang saluran telinga hingga sampai di membran timpani atau gendang telinga. Ketika sampai di selaput tipis membran timpani atau gendang telinga, membran tipis tersebut akan memperbesar getaran, lalu mengantarkan ke tulang-tulang pendengaran dan koklea. Ketika tiba di koklea, getaran akan diubah menjadi impuls dan diantarkan ke otak. Ada beberapa jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, contohnya adalah anjing dan gajah. Jenis bunyi yang berikutnya adalah bunyi audiosonik. Bunyi ini memiliki frekuensi 20-20.000 Hz. Nah, bunyi audiosonik inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Lalu jenis bunyi yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, suara ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar dan lumba-lumba juga dapat memantulkan suara ultrasonik untuk mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Kemampuan tersebut kita sebut dengan ekolokasi. Kecepatan rambat bunyi dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut. V sama dengan F dikali lambda, di mana V adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per second, F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, dan lambda adalah panjang gelombang. Nah, itu tadi adalah materi tentang gelombang. Ketiga, kami akan menampilkan video praktek gelombang suara. Saksikan videonya ya. Pada gelas pertama yang berisi air full akan menghasilkan suara yang lebih lemah dan berat. Pada gelas kedua yang berisi air setengah, suaranya terdengar lebih jelas nyaring dari percobaan sebelumnya. Pada percobaan ketiga yang berisi air seperempat, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari dua percobaan sebelumnya. Mengapa bunyi yang dihasilkan lemah dan berat? Karena pada percobaan pertama pada gelas tidak ada kolom udaranya. Mengapa percobaan kedua lebih nyaring? Karena udara yang terdapat pada gelas yang berisi setengah air lebih besar dari kolom udara yang dimiliki oleh gelas pertama. Itulah yang menyebabkan suara lebih nyaring. Mengapa pada percobaan ketiga suaranya lebih nyaring dari percobaan kedua?
karena kolom udara lebih banyak daripada gelas pertama dan kedua itulah yang menyebabkan suara lebih nyaring. Jadi kesimpulannya, kalau sumber getarannya adalah gelas yang disentuh, nah gelas disentuhnya supaya menghasilkan bunyi. Peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Yang jadi ikut bergetar adalah udara yang ada di dalam gelas itu. Di dalam gelas kan memiliki jumlah air yang berkurang di setiap gelasnya. Nah, tujuan dari mengurangkan air adalah untuk memperbesar kolom udara. Nah, itulah yang mempengaruhi kuat, lemah, atau nyaring, atau tidaknya bunyi yang dihasilkan. Nah, itu tadi adalah praktek video tentang gelombang suara. Bagaimana? Keren bukan? Saya perwakilan dari kelompok saya. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.